memasuki bulan kitab suci nasional. Iya benar Bang, jadi setiap hari kita harus baca Alkitab. Buat teman-teman yang belum bisa membaca sendiri, kalian bisa minta bantu mama papa di rumah untuk membacakannya. Jangan lupa ya teman-teman, baca kitab suci setiap hari. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo semua, salam misioner. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kami bertiga di sini dalam acara kegiatan sekolah minggu Di rumah aja. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Kak Krismon berharap kabar adik-adik di rumah selalu sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Iya kakak dan adik-adik, seperti kami yang hadir di minggu kedua ini di bulan Kitab Suci Nasional. Oh iya Kak Sheni, minggu kedua ini tema kita apa ya? Tema bulan Kitab Suci Nasional minggu kedua ini adalah Yesus sahabat orang yang kehilangan. Nah kakak-kakak dan adik-adik di rumah, sebelum kita lanjut, mari kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dibawakan oleh teman kita, Valdo. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing. Berkati kami semua agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya teman-teman sudah doa bersama. Tetap ikuti terus sekolah minggu dari rumah. Tetap semangat ya teman-teman. Adik-adik yang terkasih, apakah kalian pernah merasakan kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi? Tentu sedih ya, kehilangan orang yang begitu dekat dengan diri kita, terus dia
pergi meninggalkan kita. Hari ini Kak Meta dan Kak Frida akan bersama-sama membawakan sebuah cerita di Alkitab tentang kisah Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya. Tentang apa kisahnya? Ayo Kak Ila ajak kalian untuk duduk manis dengan tenang dan mendengarkan Injil Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kalian tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik di rumah, ayo semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Injil Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal bersama saudaranya Maria dan Marta di Betania. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi, sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan murid-muridnya berpikir Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu,
Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi dan juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa Dia mengasihinya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka sedihlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati."
Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Injil kita hari ini kisahnya sedih ya. Bagaimana Marta dan Maria tadi merasakan kesedihan karena saudara mereka Lazarus sedang sakit. Tuhan Yesus sebagai sahabat dari Marta dan Maria datang mengunjungi Lazarus karena mendapat kabar dari mereka berdua. Saat Yesus tiba, ternyata Lazarus sudah meninggal. Namun apa yang terjadi? Yesus memberi Lazarus mukjizat yang lebih hebat daripada kesembuhan, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah adik-adik, dari mukjizat Injil hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tuhan Yesus sebagai sosok yang penuh kuasa sanggup mengatasi kesedihan yang kita alami, seperti kesedihan yang Marta dan Maria alami saat mereka kehilangan Lazarus. Nah adik-adik, kakak akan memberikan perutusan untuk kalian semua dan juga untuk kita yang sudah mendengarkan Injil Tuhan hari ini. Perutusannya adalah, marilah kita datang kepada Yesus saat hati kita sedih. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menghibur kita dan yang memberikan kita kekuatan. Demikianlah katekisi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Frida dan Kak Meta untuk Injil dan renungannya hari ini. Tuhan memberkati kakak-kakak sekalian. Nah adik-adik di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan membuat prakarya. Prakaryanya apa? Kira-kira apa ya Kak? Nah hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab bersama adik-adik di rumah. Nah adik-adik di rumah, ayo siapkan alat dan bahannya, dan saatnya kita markimu. Mari kita mulai.
Kak Ila dan juga adik-adik di rumah, gak terasa nih kita udah sampai di penghujung kegiatan. Betul Kak Frida, itu artinya kegiatan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk tetap rajin belajar dan rajin membaca Alkitab setiap hari. Sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Lipat tangan dan tutup mata. Teman kita Pierre akan memimpin dalam doa. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengikuti sekolah minggu bersama. Kiranya Bapa di surga selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.